Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis 28 Agustus 2022, terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat 28, dan epistel dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Diikat oleh topik atau tema menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, macuadaho diri mamorsan silang jala mangihutton Yesus. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis tanggal 28 Agustus 2022, dihubungkan dengan topik minggu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Macuadaho diri mamorsan silang jala mangihutton Yesus.
Saudara, dalam khotbah ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya suatu pengajaran yang amat sulit, penuh mara bahaya, riskan sekali dan penuh pergumulan. Pengajaran ini menyangkut kehidupan para pengikut Kristus, murid Yesus atau orang Kristen, orang percaya. Saudara, di awal perikop ini, pada ayat 21, Yesus memberi suatu pernyataan yang amat tegas dan tidak tedeng-aling-aling bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dalam pernyataan ini ada kata harus, diterjemahkan dari bahasa Gerika Yunani dei, artinya nggak bisa ditolak, nggak boleh dihindarkan, harus terjadi. Daktar jua seikon masa. Tidak disebut di sini kalau mau, kalau bersedia, kalau sudi. Jadi tidak ada pilihan atau alternatif lain kecuali harus. Harus apa Bapak Ibu? Harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh. Dalam bahasa Batak Toba, nekolau do ibadah tu Yerusalem manaon na porsuk pola ikon mate ibadah bunuon jala pembunuhon diari patuluhon. Saudara, dengan tegas Yesus memberitahu siapa pelaku, pembuat atau sumber penderitaan yang akan dialaminya itu. Pada ayat 21 disebutkan di sini, pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ternyata ada 3 kelompok besar yang menjadi sumber pembuat penderitaan bagi Yesus. Disebut di sini tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dalam bahasa Batak Toba, situani natorop, situani maling, nang siboto surat. Mereka inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menyebabkan Yesus harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak lalu dibunuh. Ternyata semua dari kelompok tokoh-tokoh agama Yahudi. Bagaimana reaksi murid-murid Yesus terhadap pemberitahuan Yesus ini? Mereka tidak memahami atau tidak mengerti serta tidak menerima apabila Yesus akan harus mengalami peristiwa yang sekonyol itu. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu akan menderita. Bagi mereka, bagaimana mungkin seorang Tuhan seperti Yesus harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak lalu dibunuh? Mereka semua merasa jengkel mendengar pemberitahuan Yesus ini. Tetapi tidak berani. Hanya satu orang yang berani menanggapi dan tiba-tiba mengatakan kepada Yesus, yakni Simon Petrus pada ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dalam bahasa Batak Toba, dungi dia rahos Petrus maibana. Disaritaima ninnado asima rohani debata di ho Tuhan. Unang masonggo pituho. Kata Yunani yang dipakai di sini untuk menegur adalah epitimao. Artinya to rebuke, mencerca, mengomel, memarahi. Saudara, Petrus memarahi Yesus, mengomel-ngomel kepada Yesus, mencerca Yesus. Petrus menunjukkan keberatan hatinya terhadap ucapan Yesus itu. Sambil mengomel, mencerca, memarahi Yesus, Petrus tidak menerima pernyataan bahwa Yesus akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak, lalu dibunuh. Sepertinya Petrus mau mengatakan, jangan bilang itu Tuhan. Petrus mau mengatakan, jauhlah kiranya penderitaan seperti itu bagimu, Tuhan Yesus. Sebenarnya ucapan Petrus itu muncul karena kasihnya kepada Yesus. Tetapi inilah akibat karena salah paham, salah mengerti, salah mengenal terhadap Yesus. Maka Petrus mengomel marah, bersungut-sungut. Nah, hati-hati Bapak Ibu, jika kita salah mengerti tentang Tuhan, tentang huria, tentang jabatan gerejawi, maka kita boleh saja seperti Petrus ini, akan mengomel, marah, bersungut-sungut kepada Tuhan. Terhadap sikap Petrus ini, Yesus langsung menegur Petrus. Pada ayat 23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan marah kepada Petrus.
dan mengatakan, "Enjahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Saudara, selanjutnya Yesus memberi pengajaran kepada murid-muridnya tentang arti dan makna untuk mengikut Kristus. Apa dan bagaimana? Yesus mengatakan pada ayat 24, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Ayat 25 dikatakan, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya." Dan ayat 26, ayat 27, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Saudara, apa maksudnya itu semua? Dalam khotbah ini Yesus menekankan bahwa ikut Yesus itu tidak mudah. Tidak hanya sekedar menjadi Kristen, tetapi harus rela pikul salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu ke-11 sesudah Trinitatis tanggal 28 Agustus 2022. Apa pengajaran Yesus bagi kita lewat khotbah ini jika dihubungkan dengan topik Minggu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus? Macu adaho diri mamorsan silang jala mangihuton Yesus. Pertama, jangan menjadi penyebab penderitaan bagi orang lain. Saudara, Yesus menyebut di sini siapa pelaku pembuat penderitaan yang akan dialaminya itu. Ternyata ada 3 kelompok besar dari tokoh-tokoh agama Yahudi, yakni kelompok pertama disebut tua-tua. Dalam bahasa Yunani disebut presbuteros, artinya secara hurufiah an old man, age, yakni orang yang sudah tua usianya, menunjuk kepada kelompok-kelompok orang-orang yang dituakan di tengah-tengah masyarakat Yahudi, dan mereka itu selalu ada di bait Allah. Kelompok kedua, imam-imam kepala. Dalam bahasa Batak dituliskan malim. Dalam bahasa Yunani disebut archiereus. Artinya adalah to rule, the high or chief priest has great spiritual. Mereka itu adalah imam-imam besar. Mereka itu adalah yang menentukan segala bentuk hukum-hukum keagamaan Yahudi. Kelompok ketiga disebut di sini ahli-ahli Taurat. Dalam bahasa Batak, siboto surat, siboto patik, terjemahkan dari bahasa Yunani. Grammateus, dari kata gramma, to write, letters, book. Mereka itu mengetahui segala isi-isi penjabaran Taurat, isi firman Allah keseluruhan, isi patik atau hukum-hukum yang diberikan Allah lewat Musa dan adat-adat Yahudi sebanyak 613. Bapak Ibu, jelaslah bagi kita bahwa dari kelompok yang selama ini melayani di bait Allah agama Yahudi lah yang menjadi sumber penderitaan bagi Yesus, sehingga tiba pada kematiannya nanti di kayu salib. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengalaman Yesus ini menyadarkan kita di saat ini, Bapak, Ibu, terutama para pekerja gereja, pelayan gereja, apapun jabatan yang kita miliki, baik sebagai pendeta, guru, jemaat, Bibel, Fro, diakon, desintua, ataupun mungkin sebagai ketua punguan-punguan, ketua bidang, ketua pembangunan, ketua sektor, dan sebagainya. Jangan-jangan dari pihak kita lah yang sering memulai berbagai-bagai persoalan internal di tengah-tengah jemaat kita. Jangan-jangan dari pihak kita lah yang memulai dan menyulut, menghasut jemaat melakukan berbagai-bagai pertikaian, perpecahan, pro kontra, hagut turun hamaulun, ribut-ribut di tengah gereja. Jangan-jangan di pihak kita yang mengumpulkan tanda-tanda tangan untuk memprotes pimpinan jemaat, meminta pimpinan resort pendeta pertohonan Nagok itu pindah dari jemaat kita. Saudara, khotbah ini menyadarkan kita sekarang agar kita menggunakan hak kuasa jabatan gerejawi yang ada pada kita. Apapun itu,
untuk membentengi jemaat, menjaga keutuhan jemaat, memelihara damai sejahtera, mengaramoti asa gabi huria, nagok dame mahuria. Tai Bapak Ibu, ketika timbul persoalan-persoalan, riak-riak kecil di tengah-tengah jemaat, maka seharusnya kitalah yang harus menjadi alat Tuhan untuk menyelesaikannya. Bukan sebaliknya menjadi provokator. Jangan menjadi pembuat onar Bapak Ibu di gereja. Marilah kita jaga diri kita agar tidak menjadi penyebab penderitaan bagi orang lain, penyebab penderitaan gereja, baik penderitaan fisik ataupun penderitaan ekonomi, penderitaan material yang membuat pikiran orang-orang menjadi susah, tertekan seperti tokoh-tokoh agama Yahudi di sini untuk Yesus. Jangan, ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan. Pengajaran yang kedua, hadapi konsekuensi berat dalam mengikut Yesus. Saudara, pada ayat 24, Yesus menyebutkan ada 3 tugas yang harus dipikul oleh setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Yakni, pertama, bersedia menyangkal diri. Saudara, kata Yunani yang dipakai di sini menyangkal diri adalah aparneomai. Artinya to deny, menolak atau membuang. Maksudnya menolak dan membuang apa? Membuang segala bentuk-bentuk atau unsur-unsur atau kehebatan-kehebatan yang ada pada diri kita yang membuat kita angkuh, sombong, tinggi hati. Saudara, menjadi murid Yesus harus mau mempertaruhkan seluruh diri kita dan bersedia menanggalkan haknya untuk mengorbankan diri dan mempersembahkan hidup kita hanya untuk Yesus Kristus. Menyangkal diri, dengan demikian kita harus mampu berkata tidak kepada diri saya sendiri dan ya kepada Allah, keinginan Allah. Kita mau melengsarkan hawa nafsu diri kita, Bapak Ibu, dan menempatkan Allah itu sebagai yang utama. Allah itulah yang memerintah, menguasai hidup kita dalam kasih, bukan lagi kehendak kita dan keinginan-keinginan duniawi kita. Itulah artinya bersedia menyangkal diri. Kedua, bersedia memikul salib. Bahasa Yunani airo, artinya to lift up, to rise up, to take away. Artinya mengangkat sesuatu beban kita. Salib atau penderitaan itu kita tempatkan dalam beban atau pundak kita. Artinya kita dipanggil untuk bersedia hidup dalam pengorbanan. Sebagaimana Kristus telah menyerahkan diri untuk keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita. Bisa itu terrealisir dengan mengorbankan waktu kita, kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan duniawi kita, atau mungkin mengorbankan kekayaan, uang, harta, jabatan, kedudukan yang ada pada kita demi untuk melayani Tuhan, melayani gereja, dan bahkan melayani sesama kita, atau menolong orang yang tertimpa musibah, tertimpa duka, dan lain-lain, meringankan beban-beban teman saudara. Itulah salib kita. Dengan salib yang kita pikul, maka kita akan terus tetap fokus pada tujuan hidup kita. Apa fokus tujuan hidup kita? Memuliakan nama Yesus lewat diri dan kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, apa tugas kita? Mengikut Yesus. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah akoluteo, dari kata akolutos, artinya attendant, together with. Mengikut, berada di sisi atau di samping, di belakang, menjadi pengikut yang setia daripada Yesus. Itu artinya mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus itu, Bapak Ibu, siap mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Saudara, ketiga-tiga inilah isi panggilan dan sekaligus menjadi perintah Yesus kepada semua orang yang mau mengikut Yesus. Dan itulah yang ditekankan dalam topik minggu kita. Apa tadi? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ya, tentu saja ketiga-tiga hal ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu, yang enteng, yang sepele. Ketiga-tiganya perintah Yesus ini sangat-sangat berat sekali, tetapi kita harus mampu melakukannya. Harus kita tempuh, kita jalani ini, kita emban ini. Yakinlah dan percayalah, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya kita harus mau pikul salib.
Pengajaran yang ketiga, jangan berpikir egosentris, tetapi berpikirlah teosentris. Saudara, ketika Yesus mengungkap penderitaannya, kematian, dan kebangkitannya nanti, Petrus begitu gusar dan menarik serta menegur Yesus. Petrus menanggapinya dengan berpikir egosentrisnya. Artinya berpikir hanya demi kepentingan, demi keinginan selera dirinya sendiri. Akibatnya, ia bertindak melampaui batas sebagai murid. Melampaui batas sebagai murid, Bapak Ibu. Apa tindakan Petrus? Pada ayat 22 dikatakan di sini, menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara, bagi Petrus, Yesus adalah Mesias. Tentu sebagai Mesias tidak akan mengalami penderitaan semacam itu, menurut Petrus. Mesias itu adalah seorang yang diurapi, terpilih, dan akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi dan menetapkan murid-muridnya itu nanti semuanya untuk ikut memerintah bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Nah, ini pikiran Petrus. Petrus bukannya berpikir teosentris, Bapak Ibu. Teosentris artinya memikirkan dari sudut Allah, dari kehendak Allah, dari rencana Allah sendiri. Bukan seperti itu Petrus. Saudara, makanya Yesus harus menghardik, menegur, dan memarahi Petrus. Jadi, orang yang berpikiran egois itu, egosentris itu, harus ditegur, dimarahi, dihardik oleh Yesus. Itu Bapak Ibu. Yesus menyebut Petrus iblis dan batu sandungan. Tragis sekali Bapak Ibu. Baru saja di ayat 18 sebelum khotbah ini, Petrus itu sudah digelari oleh Yesus batu karang yang kuat kokoh, tetapi sekarang sudah menjadi batu sandungan. Wah, sebentar saja jatuh dari batu karang menjadi batu sandungan. Ini menjadi renungan yang sangat-sangat mendalam bagi kita Bapak Ibu. Agar kita jangan seperti Petrus, yang meskipun semangatnya hebat, tinggi, berapi-api dalam mengikut Yesus saat itu, tetapi cara berpikirnya masih duniawi, masih egosentris. Akibatnya belum siap menerima kenyataan dan konsekuensi mengikut Yesus, yakni penderitaan. Saudara, kita punya dua pilihan. Ikut dunia, konsekuensinya mendapatkan kesenangan sesaat, tetapi kehilangan sorga. Ikut Kristus, konsekuensinya menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Tetapi ingat, bahwa penderitaan itu membawa kita kepada ketahanan mental spiritual. Saudara, meski penderitaan akibat mengikut Kristus itu sangat-sangat berat, tetapi membuat kita imun dan tahan banting. Penderitaan itulah vaksin bagi kerohanian kita, yang meskipun saat disuntik akan terasa sakit, tetapi membuat tubuh kita tahan, kebal menghadapi segala serangan-serangan dan penderitaan hidup ini. Makanya para bapak-bapak gereja kita mengatakan, a real Christian is not Christian without cross. Kristen sungguhan bukan Kristen yang tanpa salib. No crown without cross. Tidak ada mahkota di sorga nanti tanpa pikul salib di dunia ini. No gain, no pain. Tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hindarkanlah pikiran egosentris dan jadilah kita berpikir teosentris. Marilah kita melihat semuanya dari sudut, dari pandangan Allah. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang keempat, pelihara agar jangan kehilangan nyawa. Saudara, pada ayat 25-28 Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa kecintaan akan dunia ini dan segala isinya akan membuat kita menyangkal Tuhan. Tetapi konsekuensinya amat fatal, kehilangan nyawa dan tidak mendapat upah surgawi. Kata nyawa dipakai dalam bahasa Yunani psiche atau psiho, artinya soul, life, personality, the immaterial part of man's being. Jadi nyawa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini bukan hanya sekedar nafas hidup, tetapi keseluruhan hidup jasmani, rohani, menyangkut hidup masa kini dan apalagi hidup sesudah mati. Ketidakmauan pengikut Kristus termasuk kita nanti untuk melakukan
melakukan ketiga-tiga perintah ini, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus dengan setia, itu akan membuat mereka kehilangan psihe, nyawa, kehilangan kehidupan yang kekal, kehilangan sorga. Yesus dengan keras mengingatkan murid-muridnya agar jangan kehilangan psihe kita ini. Jangan kehilangan psihe, yaitu harta yang termahal yang kita punyai dalam hidup sekarang dan hidup di balik kehidupan ini nanti. Kehidupan yang kekal. Saudara, mari kita hindarkan berbagai-bagai kegiatan, aktivitas yang meskipun mendatangkan uang, keuntungan, rezeki, harta, kekayaan yang banyak, mendapat pangkat jabatan strategis, tetapi harus mengorbankan psihe, mengorbankan iman, mengorbankan agama dan kerohanian kita. Jangan, Bapak Ibu. Meski uang, keuntungan, harta, kekayaan tadi yang banyak, pangkat jabatan itu sangat-sangat penting bagi kita. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, roh kita, psihe kita jauh lebih penting dari semua itu. Uang, harta, dan lain-lain itu bisa dicari. Kalau hari ini kita tidak bisa mendapat uang, kehilangan rezeki dengan cara-cara yang baik, besok masih bisa, lusa masih bisa, minggu atau bulan depan masih bisa. Tetapi kalau roh kita ini rusak hari ini, kita kehilangan nyawa, kehilangan psihe, kehilangan sorga, maka tidak ada spare parts-nya roh, psihe, nggak bisa kita perbaiki lagi, maka kita akan kehilangan segala-galanya, baik di saat masih hidup, apalagi sesudah mati. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita berjuang untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, macuadahu diri, mamorsan silang jalan mengikut ton Yesus. Sebagaimana topik minggu ke-11 sesudah Trinitatis ini. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak dan Ibu saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis 28 Agustus 2022 dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 ini, agar semakin banyak orang yang mau berjuang untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Macuadahu diri, mamorsan silang, jalan mengikut ton Yesus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Berkatilah khotbah dan firman ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pengajaran berharga bagi setiap pendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.